Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing kepada ketua kelas, Rista, untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Sebelum teman-teman sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Dimulai, selesai. Oke, terima kasih Rista. Silakan kembali ke tempatnya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Kita doakan semoga dia bisa di pertemuan selanjutnya bergabung dengan kita dalam kegiatan belajar mengajar pada hari ini. Oke anak-anak, hari ini tiket semua. Yang hari ini kebagian tiket ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kesepakatan kelas kita masih tetap sama. Nggak kita ubah untuk kegiatan pembelajaran, masih tetap jaga kebersihan, saling menghormatin, perhatian dalam pembelajaran, fokus. Apabila ada yang kurang mengerti, angkat tangan untuk bertanya. Dan apabila lagi ngerjain, aktif. Bisa? Oke, bisa. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional. Kepada anak-anak dimohonkan untuk berdiri. Sudah duduk? Oke, pada pagi hari ini kita coba dulu. Coba bayangkan, kalian bicara dengan ponsel, kan ponsel, HP, dan ponsel itu bisa menjawab pertanyaan kalian. Menurut kalian, siapa yang membuat ponsel itu menjadi pintar? Ya, guys? AI yang membuat ponsel itu jadi pintar. Oke. Kedua, pertanyaan yang kedua, mengapa teknologi seperti Google Map yang sering kita pakai itu bisa menunjukkan jalan tercepat ke rumah tanpa kita memberitahunya? Kenapa dia bisa cepat tahu? Tunjuk tangan, siapa yang berani? Karena apa? Masih bingung? Apa? Fahad? Karena dia pernah melewati jalannya. Oke. Berarti Google Map-nya lewatin jalan tempat kita lewat ya. Ya, sip. Kita lanjutkan lagi. Pertanyaan yang ketiga. Menurut kalian, apabila kalian mempunyai robot, kalian ajak robot kalian itu bermain peta umpet, bisa nggak dia main? Bisa. Kenapa dia bisa? Karena robot itu adalah teknologi canggih. Oke, ada 3 pertanyaan ya. Kita lihat, apakah jawaban kalian bertiga ini nanti akan sama atau berubah setelah Bapak menjelaskan pembelajaran pada hari ini. Kenapa seperti itu? Karena pelajaran hari ini kita akan memahami namanya artificial intelligence atau AI atau bahasa Indonesianya kecerdasan intelektual. Yang kita pelajari pada hari ini pengertian, konsep, kelebihan, dan resiko. Kenapa kita harus mempelajarinya? Dengan belajar seperti ini, pelajaran materi hari ini, Bapak ingin nantinya kalian bisa memahami pengertian AI dengan bahasa sendiri. Sudah kalian pahami, baru kalian identifikasi. Peran AI itu tuh di sekitar kalian tuh apa aja perannya. Yang nantinya kalian sajikan pemahaman kalian itu melalui poster mini. Nanti kita poster mininya kita buat, kalian kan sudah ada laptop semua, nanti kita buatnya di aplikasi Canva. Oke, sebelumnya itu tegak dulu dong. Kita olahraga pagi. Siap? Oke, kita olahraga pagi. Oke? Oke. Ayo Natasha, Nabila.
Dari video tadi kita sudah olahraga nih. Karena siapa tahu pagi tadi ada yang belum olahraga pagi. Siapa tahu bangunnya kesiangan. Siapa yang bangun kesiangan? Enggak, bangun pagi semua ya. Oke. Sudah makan semua? Oh, sudah. Oh, yang belum. Yang kalau belum harus makan supaya kita sehat. Oke, bisa? Ya, kita lanjutin pelajaran kita hari ini. Kita lanjut. Nah, sekarang apa itu AI? AI adalah teknologi yang memungkinkan komputer meniru kemampuan intelektual manusia. Apa aja kemampuan yang ditirunya? Belajar, berpikir, dan mengambil keputusan. Teknologi ini terus berkembang dan diaplikasikan atau diterapkan di berbagai bidang. Contoh penerapannya, asisten virtual, Google Assistant. Biasanya kalau kita manggil Google apa? Halo Google. Iya. Atau Oke Google. Kedua, yang sering kita nonton kalau dari HP biasa nonton YouTube. Contoh yang gunakan AI itu adalah Cici. Cici atau Lili adalah asisten AI yang ada di HP. Oke, itu definisi baru AI. Kalau sudah ada definisi, berarti ada konsepnya. Kalau ada konsep, berarti ada tiangnya atau 5 pilar utama. Yang pertama, pilar utamanya adalah penalaran. Dia tahu apa yang kita pakai, apa yang kita butuhkan. Dengan apa? Dengan pembelajaran melalui namanya machine learning. Untuk apa? Untuk meningkatkan kinerjanya. Jadi ada 5 ya. 5 pilar utama konsep dasar AI. Yang pertama apa tadi? Kenalan. Yang kedua? Pemecahan produktivitas. Kok meningkatkan? Kenapa? Karena dianya AI itu bisa melakukan tugas berulang-ulang tanpa lelah. Kenapa dia nggak lelah? Karena dia bukan manusia. Dengan cara apa dia meningkatkan? Dengan cara analisis datanya secara cepat dan akurat. Biasanya membantu pengambilan keputusan bisnis yang lebih tepat. Ini kalau kalian lihat, pernah lihat video orang-orang yang lagi trading atau orang-orang yang lagi bermain saham, ini dia sangat membantu. Kira-kira perusahaan itu atau pila itu kalau dijual nambah harganya atau turun nggak? Itu seperti itu. AI juga saat ini digunakan untuk di bidang kesehatan, yaitu apa? Mendiagnosis penyakit. Kelebihan AI juga yang kedua adalah pengambilan keputusan objektif dan inovasi. Kenapa seperti itu? Karena AI membuat keputusan berdasarkan data tanpa mengurangi, bukan manusia seperti kata Hanan tadi, nggak ngerasain capek, dia siap 24 jam dan selama 7 hari. Jadi dia siap terus. Mau jam berapa aja bisa. Tetapi di balik kelebihan menggunakan AI ya, nak ya, ada resiko. Resikonya adalah yang pertama ketergantungan data dan keterbatasan pemahaman konteks. Kok seperti apa? Kalau kita selalu ada soal mencari jawabannya ke AI, tidak belajar lagi, sehingga kita tergantung terus. Ketika AI-nya nggak ada, kita bingung mau jawab apa ini.
Karena itu dianya. Kita jadi ketergantungan, kita juga jadi keterbatasan pemahaman konteks. Konteks itu apa? Konteks itu adalah pembelajaran. Padahal kita lagi marah atau lagi sedih. Oke Google, jawabannya ada yang bisa dibantu. Kenapa? Karena dia tidak memahami perasaan manusia. Yang kedua, risiko AI. Keamanan, privasi, dan penggantian pekerjaan manusia. Kenapa seperti ini? Ayo, keamanan. Data yang digunakan untuk AI itu sangat rentan terhadap serangan siber. Tahu serangan siber? Serangan pengambilan data secara online. Jangan asal ya mengunggah biodata pribadi. Seperti misalnya kamu mengunggah KTP orang tuamu atau mengunggah foto orang tuamu membawa KTP. Bisa jadi data itu diambil untuk pinjol. Jadi mamamu mendapatkan utang padahal dia tidak berutang. Digunakan orang lain dapat uangnya, kita yang bayarnya. Jadi harus hati-hati. Yang kedua juga dia bisa menggantikan pekerjaan. Kenapa? Karena seperti sekarang sudah ada robot pekerjaan rumah tangga sehingga banyak jadi nggak tergantikan yang harusnya ada pekerjaan rumah tangga menjadi digantikan oleh robot. Resikonya lagi ancaman eksistensial dan penyalahgunaan militer. Ini yang lebih parah, ini untuk internasional. Kenapa? Data rahasia negara kita bisa diambil oleh orang lain. Atau seperti kita lihat di YouTube atau di televisi, di berita, sekarang lagi perang antara Iran dan Israel. Dia menggunakan apa? Drone. Drone itu ada manusianya apa? Nggak ada. Mesin semua. Untuk apa? Supaya dia bisa meningkatkan resiko konflik tanpa kendali manusia. Jadi drone-nya diluncurkan, bawa bom, meledaklah wilayahnya. Manusianya, karena bukan manusia, masih aman. Tapi yang di sana diledakkan, manusianya jadi mate. Ya, jadi mate. Benar. Sudah itu juga bisa penyalahgunaan digital. Contoh, seperti nyatanya, nggak usahlah kita jauh-jauh. Misalnya, Ziza lagi nonton ke depan kayak gini, matiin bapak ke depan, dianya ini, dipoto, fotonya ubahnya. Ziza lagi menghadapi comberan. Akhirnya teman-teman yang lain melihat itu ketawain Ziza. Padahal Ziza harusnya menghadap pelajaran. Itu yang nggak boleh. Itu namanya membuat konten palsu. Yang ketiga, perlombaan tanpa regulasi. Tahu regulasi? Siapa yang tahu? Regulasi itu adalah apa? Oh, nggak tahu. Pestanya. Oke, kalian Bapak mau jawab. Regulasi itu adalah peraturan. Jadi tanpa aturan, kalian lomba-lomba membuat robot, artinya lah robotnya perang. Kitanya mati lagi. Bagaimana supaya kita nggak kena risikonya? Dengan cara kita harus tanggung jawab. Pertama, adanya peraturan dan etika dalam pengembangan AI untuk meminimalkan resiko. Resiko apa? Masalah yang ditimbulkan dari penggunaan AI. Yang kedua, menyikapinya dengan kolaborasi. Apa kolaborasi itu? Kerjasama. Untuk apa? Mengelola dampak sosial dan keamanan AI. Contohnya sekarang sudah ada kerjasama itu adalah undang-undang yang sudah diterbitkan di Indonesia, di negara kita, tentang undang-undang ITE. Yang ketiga, bagaimana? Kita harus menanamkan dalam diri kita AI hanya alat bantu.
bukan pengganti manusia. Jadi yang berinovasi, yang berpikir, yang memahami harus tetap manusia. Oke, supaya kalian bisa fokus nantinya, bisa memahami pelajaran Bapak, kita nonton video berikut ini. Yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan. Boleh sambil catat Tania. Apa itu game apa itu? Minecraft. Itu FIFA. Wah, hafal kalau soal gamenya. Di antaranya ada 4 jenis dasar pada AI yaitu reasoning, planning, dan learning. Searching out. Oke, setelah video dan penjelasan Bapak, ada 2 pertanyaan dulu nih. Jika semua pekerjaan manusia digantikan oleh AI, menurut kalian apa dampak baiknya dan dampak buruknya bagi kehidupan manusia? Siapa yang berani menjawab? Ya, Ziza? Ya. Oke, dampak baiknya pekerjaan menjadi lebih mudah. Dampak buruknya lapangan pekerjaan menjadi lebih sedikit atau sulit. Ada lagi? Ada yang mau nambahin? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada. Benar. Dampak baiknya pekerjaan kita jadi lebih mudah. Dampak buruknya pertama lapangan menjadi sedikit. Kedua, kita ketergantungan dengan AI. Yang kedua, bagaimana cara kita menggunakan AI agar bermanfaat bagi manusia tanpa menimbulkan masalah di masa depan? Bagaimana caranya? Natasha, bagaimana caranya? Supaya kita bisa menggunakan AI tanpa menimbulkan masalah. Bagaimana? Bisa? Belum. Siapa yang bisa bantu? Bagaimana caranya supaya kita bisa menggunakan AI tanpa masalah? Menggunakannya dengan baik. Berarti menggunakannya dengan tanggung jawab. Sebelum evaluasi nih, kayaknya sudah capek waktu melihat tadi. Sudah agak kurang semangat. Kita semangatin lagi, silakan berdiri. Kita semangatin dulu supaya masih tetap fokus sebelum Bapak mengambil nilai nantinya. Oke. Siap? Oke. Oke, sudah? Happy? Happy? Kalau happy ada tugas kelompok. Nah, kan sudah happy nih. Berarti ada tugas kelompok. Tugasnya membuat poster ini. Yang dikerjakan adalah pengertian AI menurut kalian. Keduanya adalah manfaat AI. Posternya dibuat di mana, Pak? Diaplikasikan, Pak. Tidak boleh menggunakan poster atau template yang sudah jadi. Dan tidak boleh menggunakan fitur tulisan ajaib. Kenapa? Karena fitur tulisan ajaib itu adalah menggunakan AI. Bisa? Baiklah, siapa yang berani maju ke depan menunjukkan hasilnya? Wah, kelompok ini, silakan. Oke, maju ke depan. Kasih tahu dengan temannya hasilnya apa? Bisa dilihat semua? Ayo Pak dulu, bisa dilihat? Ini hasilnya, oke. Apa bunyinya? Pengertian AI itu apa sih menurut kalian? Pengertian AI adalah kecerdasan buatan artificial intelligence
atau AI. AI adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem komputer yang mampu melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Ini termasuk kemampuan seperti belajar, memahami bahasa, membaca masalah, dan keputusan. Oke, stop dulu. Gimana? Pengertian dia adalah bahwa itu suatu mesin ya untuk meniru kecerdasan manusia seperti belajar, bahasa, memahami dan memecahkan masalah serta membuat keputusan. Bagaimana kelompok yang lain? Sama? Oke, lanjut. Manfaatnya. Nih, manfaatnya dibuatnya ini. Biasanya kayak gitu. Orang lagi tenggelam di laut katanya. Manfaat AI. Ya, Manfaat AI kecerdasan kecerdasan ya. AI menawarkan berbagai manfaat dalam berbagai bidang. Beberapa manfaat utama AI meliputi peningkatan efisiensi dan produktivitas, pengambilan keputusan yang lebih baik, pengembangan solusi inovatif, dan peningkatan kualitas layanan, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan. Bagaimana tanggapan dari yang lain? Sudah baik? Sudah? Nggak ada mau nambahin lagi? Tidak. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman kita. Oke, silakan duduk. Berarti teknologi tinggi untuk belajar tentang manusia. Apa yang dipelajarinya? Bahasa, pengambilan keputusan, pemecahan masalah. Manfaatnya banyak ya, memudahkan. Semangat. Dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Masih semangat? Masih mau belajar? Baik, kalau masih mau belajar, Bapak kepengen mengetahui tingkat pemahaman kalian terhadap materi. Dengan cara apa? Menjawab soalnya. Dengan cara apa? Pertama, kalian klik tanda tambah di samping aplikasi Canva yang telah kalian buka yang di atas. Sudah? Sehingga ada tulisan Google lagi. Sudah semua? Sudah? Sudah? Oke, sudah semua? Kedua, silakan kalian ketikkan nama aplikasinya, namanya Kahoot. Sudah? Buka aplikasinya dengan arahkan tulisannya. Dan ketik pinnya 576. Klik masuk. Namanya, tulis nama kalian berdua ya nak ya. Karena kita keterbatasan alat, namanya berdua. Namanya, nanti kalian tinggal pilih jawabannya dengan cara diklik. Semuanya sudah semua ya? Sudah semua, kita mulai. Bapak mulai soal yang pertama. Siap-siap ya. Lihat dulu di papan. Ya. Lihatnya di sini. Oke, kuis yang pertama. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial? Jalan. Apa? Wah, 4 jawaban. 2-nya belum jawab, waktunya habis. Jawabannya, ya benar. Semakin kalian cepat jawabnya, semakin nilainya semakin tinggi. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Siap? Menyalip Hanan dan Paham? Suara Hanan masih, tapi Lapa menyalip Nabila dan Natasha. Pertanyaan ketiga. Waktu habis. Gus dan Tasya menyalip. Kenapa Lapa dengan satu? Pertanyaan keempat. Waktunya. Iya. Ipan dan Agus rupanya diam-diam
bisa menyalip ke peringkat 2. Pertanyaan terakhir. 1, 2, 3. Ya. Ya, dari 5 soal ini, siapa yang mendapatkan skor terbesar atau peringkat pertama? Deng deng deng. Titit. Yang maju masuk podium ketiga Saputra, yang kedua Ipan, dan ini yang pertama siapa ya? Wah. Sekarang kita balik lagi ke pelajaran kita. Oke, apa yang bisa dapat kita simpulkan dalam pelajaran hari ini? Pengertiannya apa? Oh, bisa mengetahui fungsi AI. Kesimpulannya, apa sih fungsi AI? Fungsi AI dapat membantu manusia. Apa yang dimaksud dengan AI? Oke, suatu teknologi canggih yang dibuat manusia. 3. Manfaat AI. Bisa membantu manusia, bisa mempermudah pekerjaan manusia. Tapi ada resiko. Apa resikonya? Membuat pekerjaan menjadi lebih sedikit. Kepada siapa kalian bisa minta bantuan? Oke, sekarang nambah ya. Bisa nanya ke orang tua, biasanya nanya guru, nambah sekarang nanya ke siapa? Berapa nilai yang kalian berikan pada kegiatan hari ini? 5. Pesan moralnya yang bisa Bapak kasihkan pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, teknologi itu cuma alatnya, nak ya. Bukan tujuan. AI diciptakan untuk membantu kita manusia, bukan untuk menggantikan kita. Jadi kalau kalian menggunakan AI, walaupun bisa menjawab soal, tapi kalian pelajarin apa yang menjadi jalan kerjanya, sehingga ketika nggak ada lagi AI, kalian bisa menjawab soal tersebut. Kedua, pesan Bapak hari ini, gunakanlah teknologi dengan baik dan bijak. Karena AI akan bermanfaat jika digunakan untuk hal yang baik. Tapi akan menjadi masalah kita gunakan untuk yang kurang baik. Yang ketiga, teruslah belajar dan inovasi. Dunia teknologi itu selalu berkembang. Dan kita harus siap beradaptasi. Serta mengembangkan kreativitas. Kreatif kamu harus ditumbuhkan lagi. Agar bisa mengikuti kemajuan zaman Bapak dulu, nulis masih pakai kartun. Papan tulisnya masih pakai ini warna hitam. Sekarang sudah pakai spidol. Kalau nulis pakai kartun, debu kartunya terhirup semua di hidung. Kepada kalian, kreativitas dan ingin tahu adalah kekuatan kita. AI bisa pintar. AI itu bisa semua jawab pertanyaan kita. Tetapi dia tidak bisa menciptakan, membayangkan, dan berempati. Kenapa? Karena dia masih mesin. Yang sampai di sini, ada yang ingin kita tanyakan? Sudah. Untuk pekerjaan di rumah, untuk pekerjaan di rumahnya, kalau tadi kelompok, sekarang masih kelompok. Membuat pop-up book atau mind map. Jadi kalian pilih salah satu, pop-up book atau mind map tentang pelajaran hari ini. Baiklah, itulah pelajaran kita pada hari ini. Silakan nanti dilanjutkan dengan pelajaran yang lainnya. Pelajaran hari ini sebelum kita akhirin, kita berdoa semoga ilmu yang kita pelajarin bisa diberkahi oleh Allah. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Oke. Terima kasih. Silakan kembali. Nanti silakan dilanjutkan pelajaran berikutnya. Bapak akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.